Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Rabiul Tsani 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 November. Berapa? 8. Nah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون.
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas ayat ke-22. Apa bunyinya? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman benar-benar akan berada dalam kenikmatan. Kalau kita baca ayat ini, maka Allah menyampaikan balasan dengan ungkapan yang global. Lafi na'im, benar-benar akan berada dalam kenikmatan. Masih global. Apa kenikmatannya? Ketika ada orang bertanya, kenikmatannya apa? Maka jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayat keberapa berarti? 23. 24, 25, 26, 27, 28. Berapa ayat? 6 ayat. Allah Azza wa Jalla menyampaikan balasan itu, menggambarkan balasan itu dengan global dulu. Baru kemudian dirinci dalam 6 ayat berikutnya. Dan ini adalah metode ngajar yang keren. Ngajar itu kalau disampaikan ilmunya dengan cara yang global dulu, bikin murid apa? Penasaran. Lafi naim, dalam kenikmatan. Apa ya kenikmatan itu? Ketika orang penasaran, berarti dia mulai fokus. Ilmu kalau disampaikan ketika orang lagi fokus, gimana? Masuk. Masuk itu ilmu. Dan cara seperti ini, menyampaikan sesuatu secara global, baru kemudian diapain? Dirinci. Itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Dan hadisnya sering kita dengar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ada berapa? 7. Orang kan nunggu-nunggu. 7 itu siapa aja? Begitu orang penasaran, maka Nabi SAW pun menyebutkan satu persatu dari 7 golongan tadi. Contoh yang lain. Hadis Bukhari dan Muslim juga. Kata Nabi SAW, Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Wahai umatku, jauhilah 7 dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Berapa? 7. Para sahabat diam. Nungguin apa? 7 itu apa? Makanya ada yang nanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasul, yang 7 bakal membinasakan itu apa aja? Baru ketika sahabat fokus, memperhatikan, konsentrasi,
Nabi SAW sebutkan satu persatu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sampai berapa? Sampai 7. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga mengajarkan kita metode ngajar. Kudune guru-guru, kuwi sinau apa? Quran karo hadis. Supaya dia tahu seperti apa cara Allah ngajar umat manusia. Seperti apa Rasulullah SAW ngajar umatnya. Dan metode sing paling jos, yang paling keren, yang paling istimewa, yang paling top, itu metode yang diambil dari mana? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat keberapa ini? 23. Alal araiki yanzurun. Kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahli surga, orang-orang yang beriman. Alal araiki yanzurun. Mereka akan dipersilahkan untuk duduk di atas dipan-dipan untuk memandang. Nanti kita akan jelaskan memandang apa. Kita bahas sedikit-sedikit dulu. Alal araiki. Artinya, mereka berada di atas dipan-dipan. Dan jangan pernah membayangkan bahwa dipannya itu seperti dipan kulo kali jenengan. Nek dijagongi, kreot-kreot, kriat-kriat. Jangan pernah membayangkan seperti itu. Karena di sini Allah menggunakan kata araik. Al-araik. Kata para ulama tafsir, itu bukan sembarang dipan. Tapi dipan yang super indah. Empuk. Halus. Banyak hiasannya. Apa? Wangi. Orang kaya dipane. Nyongkaran jenengan. Mampu apa? Ya, seorang genah. Mampu dinosaurus. Wangi. Indah. Kemudian ada bantalnya. Buat apa? Buat sendera. Terus di atasnya itu ada atapnya. Pokoknya araik itu adalah tempat duduk yang sangat nyaman dan tinggi. Kenapa? Tinggi. Allah Azza wa Jalla ingin menggambarkan betapa para penghuni surga itu sangat nyaman, sangat enjoy, sangat santai, sangat bahagia, sangat plong, lega, duduk di atas tempat yang tinggi, ngelihat pemandangan yang indah. Coba jangan bayangkan aja di dunia ya. Di surga kan nggak mungkin ya. Kita bayangin di surga. Susah gitu loh, karena terlampau nopo? Terlampau indahnya. Saya kasih ilustrasi aja. Jangan pergi ke villa. Mana? Villa. Orang tahu ya, bayangkan baiklah. Villa itu ada di puncak. Ada di puncak gunung. Ada kamar. Kemudian ada balkonnya. Apa balkon? Balkon. Emperan. Villa, ada kamar, ada balkonnya. Kemudian di situ ada sofanya. Kita duduk di atas sofa tersebut. Kemudian di depan kita itu ada pemandangan. Ada lembah hijau. Ada gunung yang menjulang tinggi. Anginnya apa? Spoi-spoi. Ada suara burung. Karena harus kita balik. Saking apanya?
Saking nyamannya, tinggi tempat. Padahal pemandangan dunia gak ada apa-apanya dengan pemandangan surga. Dan enaknya saat itu, sambil duduk sambil apa? Ngopi. Ditemani apa? Gedang goreng. Dan di surga nanti, orang-orang yang duduk di atas dipan-dipan istimewa tadi, memang sambil menikmati makanan. Sambil menikmati minuman yang enak. Allah gambarkan di dalam ayat lain yang juga masih menceritakan tentang dipan-dipan itu. Dalam surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Ayat 13 sampai 14. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Para penghuni surga itu mereka senderan, bertelekan gue kayak gini. Apa gitu jenenge? Ya bertelekan. Jadi ada bantalnya, kemudian sambil apa? Sambil senderan, penak banget kan. Alal araik, di atas dipan-dipan tersebut, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Enggak pernah merasa kepanasan, enggak pernah merasa kedinginan. Jadi hawanya itu sejuk sekali. Panas ora, adem ora. Terus apa kata beliau? Kata Allah Azza wa Jalla, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Pohon-pohon yang ada di sekeliling dia itu, saat mereka pengen sesuatu di pohon itu, maka pohon itu akan mendekat sedekat-dekatnya kepada dia. Jadi orang perlu apa? Orang perlu menyat. Jenengan sambil duduk, kilo durian enak temen. Langsung apa? Mentiung. Mentiung siapa? Bahasa Indonesia apa mentiung? Menjuntai. Jadi penak banget mentiung ya. Menjuntai buah itu langsung di hadapan jenengan. Jadi mau makan, menikmati makanan surga itu nggak susah, nggak repot. Ora kudu golek disengget. Apa maning mataki apa? Pelem, nggak perlu. Nggak perlu susah-susah buka sampai kena durinya apa? Kulit durian. Atau sampai kena getahnya apa? Nangka. Nggak perlu. Kapan kita ingin dia datang. Bahkan di hotel pun, di hotel. Kalau kita pesan makanan, telepon dulu toh. Telepon dulu. Nunggunya berapa? Seberapa jam, setengah jam. Terus kencot banget. Kalau di sana tuh nggak ada. Begitu nyamannya, begitu enaknya sambil duduk, sambil menikmati makanan apapun yang kita inginkan, maka saat itu langsung bisa kita nikmati. Dan ketika lagi duduk-duduk seperti itu, paling enak ditemani siapa? Kalau tadi kan ditemani apa? Ditemani makanan, minuman. Ditemani siapa? Istri. Dan itu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat lain. Dalam surat Yasin. Ayat 55 sampai 56. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin
fakihun. Sesungguhnya penduduk surga itu sibuk terus dalam kenikmatan. Ya, orang sibuk apa? Orang sibuk majul loh. Sibuk dalam kenikmatan. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Hum wa azwajuhum. Hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istrinya fi zilalin alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka bersandarkan di atas dipan-dipan. Bareng. Istri sama jenengan. Bojone ra salat beliau Ustaz. Hah? Ya, diganti posisinya. Sama bidadari. Jenengan pengen sama bidadari apa sama istri jenengan? Hah? Mau yang mana? Kayaknya tak ayu bidadari ini Ustaz. Ya enggak, nanti istri jenengan pun akan diubah sama Allah secantik bidadari. Jadi milih mana? Dua-duanya Ustaz. Apa cemburu? Enggak akan cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Iri, dengki, cemburu itu nanti di surga dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa marah apa? Bojone tukaran karo bidadari. Masalahnya mlebu surga apa ora masalah. Nah ya, jadi mereka itu duduk-duduk di atas dipan sambil menikmati apa? Makanan ditemani oleh istri-istri mereka. Alal araiki yan dzurun. Yang dzurun itu artinya memandang. Gak disebutkan di sini memandang apa. Ya kan? Yang dzurun memandang. Objeknya gak disebutkan. Kata para ulama tafsir. Ini untuk menggambarkan bahwa segala yang indah dan enak dipandang bisa mereka pandang. Jadi oleh Allah Azza wa Jalla nggak disebutkan apa objeknya yang akan dipandang. Maka semua objek yang indah dan enak dipandang bisa dipandang. Apa yang enak di surga? Bidadari mending. Apa? Emang cuma bidadari di surga? Melihat pemandangan yang ada di surga, melihat sungai-sungai, melihat pohon-pohon, melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dulu bareng-bareng ngaji. Mudah-mudahan kita ketemu. Melihat orang tua kita, melihat anak-anak kita. Melihat seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Seluruh kenikmatan yang bisa membahagiakan penghuni surga, maka oleh Allah Azza wa Jalla dipersilahkan untuk melihatnya. Kenikmatan paling puncak apa tadi? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika penghuni surga itu melihat wajah Allah Azza wa Jalla, maka itu akan melupakan seluruh kenikmatan yang ada di dalam. Saking apanya? Saking nikmatnya melihat wajah Allah. Dan ulama ahlus sunnah itu sudah berijma. Ulama ahlus sunnah sudah nopo? Berijma. Mereka semua sepakat bahwa penghuni surga akan diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat Allah. Sebagai puncaknya kenikmatan penghuni surga.
Di antara ulama yang menukil ijma' tersebut adalah Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau di dalam kitab Syarah Sahih Muslim? Wa qad tadhaharat adillatul kitab was sunnah wa ijma'is sahabah faman ba'dahum min salafil ummah ala ithbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirati lil mu'minin. Dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma, banyak sekali yang menunjukkan bahwa penghuni surga, orang-orang yang beriman, akan diberi karunia melihat Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Dah, yang turun melihat. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Seluruh kenikmatan yang menyenangkan. Puncaknya apa? Melihat wajah Allah. Baik. Para ulama tafsir menyebutkan, di antara yang bakal dilihat oleh penghuni surga adalah penghuni neraka. Melihat penghuni neraka itu menyenangkan atau mengerikan? Menyenangkan atau mengerikan? Mengerikan. Berarti penghuni surga kengerian gitu. Ketika penghuni surga pengen ngelihat penghuni neraka, begitu dia melihat penghuni surga, maka akan semakin bersyukur kepada Allah SWT. Atas apa? Atas karunia dimasukkan kemana? Ke surga. Dan itu diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat ayat 51 sampai 57. Ayat pinten? 51 sampai 57. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala qailun minhum inni kana li qarin. Kata penghuni surga, saya dulu ketika di dunia itu punya teman. Saya dulu ketika di dunianya punya teman. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Teman saya itu sering ngomong ke saya, kamu kok percaya ada hari kiamat? Berarti teman sing kaya ngapa gitu? Teman sing kaya ngapa gitu? Teman sing bener apa sing ora bener? Temannya enggak bener. Bikin ragu. Masa percaya hari kiamat? Emang mungkin kita nanti sudah hancur lebur, bakalan di apa? Hidupkan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Kita nanti semuanya akan hancur. Ribuan tahun. Mayat-mayat itu sudah hancur lebur. Masa bisa dibangkitkan lagi sama Allah Azza wa Jalla? Temennya ini bikin apa? Bikin ragu. Maka saat itu dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat temannya. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata temannya itu ada di tengah-tengah neraka. Sedang diapain? Sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang begitu mengerikan. Maka saat itu si penghuni surga memanggil temannya. Tallahi in kita laturdin. Demi Allah, hampir saja kamu menyesatkan aku. Hampir saja apa? Terpengaruh. Hampir saja kamu menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena saya mendapatkan nikmat hidayah, dilindungi dari pemikiran sesatmu,
aku sudah bakalan masuk ke neraka bareng sama kamu. Dia bersyukur kepada Allah. Makanya apa? Penghuni surga kata masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadani lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah, saya dapat hidayah dari Allah. Bisa sampai ke sini. Kemana? Ke surga. Kalau bukan hidayah darimu, wahai Rabbi, gak mungkin saya bisa sampai ke sini. Jadi penghuni surga ngelihat penghuni neraka dalam rangka untuk membesarkan rasa apa nih? Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih sisa beberapa saat. Yang ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Ada? Tak ada, alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.